Deddy Corbuzier mengaku sakit dan sempat kritis karena mengalami badai sitokin. Inilah penjelasan apakah badai sitokin, apa gejalanya, dan bagaimana cara menanggulanginya agar tidak menyebabkan fatalitas dan kematian. Podcaster dan selebritis Deddy Corbuzier, beberapa waktu yang lalu membuat heboh para netizen, lantaran dia menyatakan diri akan berhenti dari sosial media dan podcast untuk sementara waktu. Publik pun kaget, pasalnya ayah Aska Corbuzier itu memiliki podcast yang sangat terkenal di YouTube. Dengan subscriber sebanyak 15 juta orang, dengan narasumber orang-orang hebat mulai dari artis sampai pejabat negara, kehadiran video mantan suami Kalina Oktarini ini sangat ditunggu-tunggu. Karena alasan yang tidak spesifik, maka netizen mulai menduga-duga apa kira-kira yang membuat Deddy Corbuzier berhenti dari sosial media. Ada yang menduga Deddy akan fokus membersamai anak sematawayangnya. Ada yang berspekulasi kalau Deddy mendapat teror karena konten podcastnya dianggap mengganggu pihak-pihak lain. Tapi ada juga netizen yang menduga mungkin mantan mentalis itu sedang terkena kopet, pasalnya dia sering kedatangan narasumber podcast yang sebagian besar tidak menggunakan masker saat proses rekaman video. Namun teka-teki itu akhirnya terjawab. Melalui YouTube-nya, Deddy Corbuzier akhirnya buka suara. Dia berhenti sementara dari sosial media karena dia sedang sakit. Dia mengalami badai sitokin yang membuat kondisinya kritis, sehingga nyawanya terancam. Karena itu video ini akan mencoba merangkum dari berbagai sumber untuk menjelaskan apa itu badai sitokin. Seperti apa gejalanya, dan bagaimana cara mengatasinya agar tidak sampai menyebabkan fatalitas dan kematian. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut menonton, bantu kami membangun channel Kronos Media, dengan cara like dan subscribe. Apakah badai sitokin? Dilansir dari situs alodoc.com, badai sitokin adalah kondisi di mana sistem imun merespon terjadinya infeksi di dalam tubuh. Namun karena respon imun yang tidak semestinya akibat terjadinya peradangan yang sangat besar, maka sitokin justru memperparah kondisi penyakit dan membahayakan nyawa. Sitokin sendiri adalah salah satu protein yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Dalam kondisi normal, sitokin membantu sistem imun berkoordinasi dengan baik dalam melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Menurut para ahli, jika sitokin berubah menjadi badai, maka itu jauh lebih membahayakan dibanding virus yang menyerangnya. Sebab badai sitokin akan merusak organ, terutama paru-paru. Dari penjelasan ini maka wajar kalau Deddy Corbuzier mengatakan bahwa, dalam 2 hari saja kerusakan paru-paru yang dia alami mencapai 60%. Gejala badai sitokin. Badai sitokin dapat dipicu oleh sejumlah infeksi, termasuk influenza, pneumonia, dan sepsis. Respons imun yang meningkat ini tidak terjadi pada semua pasien dengan infeksi parah, tetapi para ahli tidak tahu apa yang membuat beberapa orang lebih rentan daripada yang lain. Sejauh ini beberapa pasien menjadi sangat sakit dengan cepat karena badai sitokin. Sebagian besar pasien kopet dengan badai sitokin mengalami demam dan sesak napas, kemudian menjadi sulit bernapas sehingga akhirnya membutuhkan ventilator. Kondisi ini biasanya terjadi sekitar 6 atau 7 hari setelah timbulnya penyakit. Tidak ada cara untuk menguji apakah seseorang mengalami badai sitokin atau tidak, meskipun pemeriksaan darah dapat memberikan petunjuk kepada dokter bahwa respons hiperinflamasi sedang terjadi. Tes darah bisa saja dilakukan untuk deteksi badai sitokin, tetapi itu belum cukup valid. Sejauh ini gejala yang sudah akurat adalah ketika seorang pasien terus mengalami kesulitan bernapas meskipun menerima oksigen. Badai sitokin adalah komplikasi umum yang tidak hanya terjadi pada pengidap kopet, melainkan juga bisa terjadi pada pengidap flu dan penyakit pernapasan lainnya. Badai sitokin juga memiliki kaitan erat dengan penyakit non-infeksi seperti multiple sclerosis dan pankreatitis. Fenomena badai sitokin menjadi lebih dikenal setelah wabah virus flu burung H5N1 pada tahun 2005, ketika tingkat kematian yang tinggi dikaitkan dengan respons sitokin yang tidak terkendali. Badai sitokin bisa jadi penjelasan kenapa beberapa orang memiliki reaksi parah terhadap kopet, sementara yang lain hanya mengalami gejala ringan. Cara mengatasinya. Untuk mencegah terjadinya badai sitokin, beberapa jurnal ilmiah menyarankan penggunaan suplemen seperti vitamin C, vitamin D, dan omega 3.
Beberapa praktisi kesehatan ada yang menyarankan untuk rutin melakukan puasa intermittent fasting dan menerapkan pola makan rendah karbohidrat dan gula, serta mengontrol stres dan menjaga tidur malam yang berkualitas. Namun tak jarang beberapa ahli menyarankan untuk mengkonsumsi rebusan jamu herbal seperti kunyit, jahe merah, sereh, habatus sauda, dan lain sebagainya. Tapi menurut admin, cara terbaik adalah dengan mencegahnya agar jangan sampai kita terinfeksi. Jadi sebaiknya Anda segera melakukan vaksinasi. Terapkan protokol kesehatan, dan menahan keluar rumah kecuali untuk urusan yang sangat penting dan mendesak. Selain itu, terapkan gaya hidup sehat, seperti menghindari stres dan begadang, rajin berolahraga, melakukan puasa intermittent fasting, dan menghindari konsumsi makanan tinggi gula dan karbohidrat. Dan jika Anda mengalami beberapa gejala, seperti kedinginan atau menggigil, kelelahan tanpa sebab, pembengkakan di tungkai, merasa mual dan muntah, nyeri persendian, munculnya ruam kulit, mengalami kejang, dan batuk dengan napas yang sangat cepat, maka sebaiknya segera ke rumah sakit agar segera mendapatkan penanganan medis yang tepat. Nah, itulah rangkuman kami dari berbagai sumber untuk menjelaskan apakah badai sitokin yang dialami oleh Deddy Corbuzier, sehingga podcaster terkenal itu mengaku kondisinya sempat kritis bahkan nyawanya sempat terancam. Bantu share video ini agar semakin banyak orang dapat manfaat. Kami doakan kita semua diberikan kesehatan, agar kita masih terus bertemu di video selanjutnya.